Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Mengharukan. Inilah kisah mak lampir yang sebenarnya. Nama mak lampir akrab di telinga masyarakat Indonesia. Seorang sosok nenek yang menyeramkan dan memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Siapakah mak lampir yang sebenarnya? Mak lampir merupakan legenda atau cerita yang berasal dari Gunung Merapi, Sumatera. Kemudian diadaptasi di Jawa karena ada Gunung Merapi. Mak lampir sering dikisahkan sebagai kisah seram dan dipakai sebagai tokoh untuk menakutkan. Padahal sebenarnya kisah mak lampir menyimpan kisah moral. Legenda nenek lampir atau lebih dikenal dengan sebutan mak lampir di Sumatera merupakan legenda masyarakat dari kaki Gunung Merapi atau berapi yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Agam. Legenda mak lampir juga sangat berkaitan dengan legenda 7 manusia harimau yang juga berasal dari Sumatera Barat, sebagian di Provinsi Bengkulu dan Lampung. Sebenarnya mak lampir merupakan seorang putri dari kerajaan kuno Campa. Kerajaan Campa adalah kerajaan yang pernah menguasai daerah yang sekarang termasuk Vietnam Tengah dan Selatan. Diperkirakan antara abad ke-7. Sebelum Campa terdapat kerajaan yang dinamakan Lin Yi yang didirikan sejak 192, namun hubungan antara Lin Yi dan Campa masih belum jelas. Komunitas masyarakat Campa saat ini masih terdapat di Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan Pulau Hainan atau Tiongkok. Pada suatu masa dikisahkan mak lampir jatuh cinta dengan pimpinan dari pasukan harimau. Pimpinan dari pasukan harimau adalah Datuk Panglima Kumbang. Karena cintanya tidak direstui oleh orang tuanya, kemudian dia dibuang dan mak lampir memutuskan untuk melakukan pertapaan di Gunung Merapi. Dia bertemu dengan seorang petapa dan bergurulah padanya. Akhirnya mak lampir memiliki kekuatan yang dahsyat tak tertandingi. Sebenarnya Datuk Panglima Kumbang juga mencintai mak lampir, tapi mak lampir tidak mengetahuinya. Selama mak lampir dibuang, dia terus mencari, tetapi tak pernah ketemu. Sampai akhirnya mak lampir dan Datuk dipertemukan dalam sebuah pertempuran yang berakhir dengan tewasnya si Datuk. Di saat itu mak lampir baru mengetahui tentang cinta Datuk untuknya. Dia pun sangat menyesal. Dengan kesaktian yang dimilikinya, ia mengikat jiwa Datuk ke bumi. Dengan konsekuensi tubuh dan wajah cantiknya berubah menjadi buruk dan menyeramkan. Dengan harapan suatu saat sang Datuk yang mengira berhadapan dengan makhluk jahat dan buruk rupa dapat menyadari bahwa dialah sang putri dan menerima kembali cintanya dengan tulus. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Setelah Datuk itu kembali, bukan cinta yang didapati mak lampir. Justru Datuk berpendapat bahwa mak lampir adalah setan dan penebar teror kepada masyarakat. Itulah awal peperangan gaib terjadi antara hitam dan putih. Dalam versi lain disebutkan mak lampir merupakan manusia yang mencari jalan untuk dapat hidup kekal abadi dan akhirnya bersekutu dengan jin dan setan untuk mewujudkan semuanya. Lampir hidup hingga ribuan tahun sehingga dijuluki mak lampir. Berkelana dari Swarna Dwipa hingga Jawa Dwipa.
dan akhirnya konon juga mendirikan kerajaan iblisnya di puncak Gunung Merapi, Pulau Jawa. Demikian kisah kehidupan Mak Lampir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.